Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa Good News yang setia. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugerah.net. Di mana Deb? www.anugerah.net. Dan bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya pemirsa sekalian, kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan suatu amanat agung buat kita semua anak-anaknya, yaitu untuk pergi sampai ke ujung bumi. Ya. Dan perintah ini rupanya tujuannya adalah untuk membuat orang-orang yang lain percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan supaya hidup mereka boleh diubahkan sebagaimana Tuhan sudah merubahkan kehidupan kita. Bukan demikian Deb ya? Betul sekali ya. Dan karena itu topik kita hari ini adalah tuaian besar ya. Karena kita yakin bahwa di akhir zaman ini kita akan menuai jiwa-jiwa secara besar-besaran. Ya, ada seorang narasumber yang sangat luar biasa yang sudah kami siapkan untuk berbicara dengan kami pada hari ini. Dan kita percaya bahwa dari narasumber ini kita akan belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Siapa namanya Deb? Ya, ada Pastor Juan Mogi ya dari GBI Gilgal. Ya, kita percaya bahwa nanti beliau akan mengajarkan banyak hal kepada kita semua. Kita akan berbicara banyak hal dan stay tune pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan menyaksikan satu tampilan yang berikut ini. Seperti kutipan firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 37b berkata, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Hal inilah yang sedang terjadi saat ini. Banyak orang percaya berdoa meminta tuaian, tanpa sadar kita belum mempersiapkan pekerja saat menuai itu tiba. Dalam episode Good News The Great Harvest, menampilkan seorang narasumber yaitu Pastor Juan Mogi, suami dan ayah dari seorang putri dan merupakan gembala dari GBI Gilgal yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk. Pastor Juan Mogi akan membagikan bagaimana cara gereja untuk dapat bersinar di tengah masa penuaian besar ini. Seperti yang dialami gereja yang digembalakannya yang kini mengalami pertumbuhan jemaat yang luar biasa. Saksikan penuturan selengkapnya hanya di Good News Program. Sebetulnya Tuhan kita Tuhan yang kreatif, kan Betul. namanya kreator. Yes. Jadi harusnya karena dosa manusia itu hilang kemuliaan Allah, fall short the glory of God. Terima kasih pemirsa untuk setiap dukungan yang Anda berikan buat Good News Program selama 9 tahun ini. Kami mengundang Anda untuk menjadi partner rohani kami dalam mengabarkan kabar baik. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Atau Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program, juga program-program sosial kami lainnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan kami di Good News Program dalam suatu episode yang sangat luar biasa yaitu Tuaian Raya. Dan ada seorang narasumber yang sudah kami undang tempat ini yaitu Pastor Juan Mogi. Silakan Deb. Shalom Joan, apa Shalom. kabar? Ya, apa kabarnya? Baik. Senang sekali ini bisa ketemu lagi di Good News ya. Ya, senang juga. Udah beberapa tahun yang lalu ya, waktu itu Iya, betul. anaknya baru umur berapa ya? 2 tahun kali ya? 2 tahun. Karisa. Iya, Carisa. Carisa, sekarang Iya. Carisa udah umur 6. 6 tahun. Wow, udah 4 tahun. Iya. 4 tahun, Nah, ya, nggak berasa. 4 tahun belum ke Good News lagi. Apa aja yang udah terjadi nih? Can you tell us what's up with you? Wah, banyak ya. Yang mau pribadi, keluarga, atau gereja. Mungkin banyak. bagi beberapa pemirsa yang belum kenal, kenalan dulu deh. Juan ini cerita sedikit tentang latar belakangnya siapa dan apa oke. gitu ya. Saya seorang suami dari seorang istri, punya 1 putri. Lalu saya menggembalakan sebuah gereja GBI Gilgal yang ada di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Yang gerejanya sangat bagus banget itu ya. Begitu ya, puji Tuhan. Ya, very impressed. Very Thank impressed you. with your church. Ya, very Makasih. nice. Ya, bisa cerita sedikit tentang 4 tahun ini kita dengar ada transisi ya.
dari Papa ke Juan Oh untuk iya, pengembalaan? sebetulnya transisi itu sudah terjadi dari tahun 2000. Jadi sekarang udah berapa tahun ya? Sudah 15 tahun. 15 tahun? Iya. Wow, oke. Jadi 1,5 tahun atau hampir 2 tahun terakhir kita pindah. Ya. Dan tadinya kita ada di lokasi pusat di Sudirman, kita pindah ke daerah utara yang kita pikir sangat jauh. Ya. Tapi ternyata waktu kita pindah, Tuhan buka banyak jalan. Bukan hanya banyak orang yang diselamatkan, tapi ternyata kita baru tahu ada jalan jor yang dibuka. Jadi dari utara ke selatan, misalnya ke Pondok Indah hanya 15 menit sampai. Jadi orang-orang yang ada di selatan senang banget, mereka sangat dekat sampai. Lalu ke barat juga aksesnya pendek sekali, 5-10 menit bisa sampai. Malah sekarang di Sudirman kalau Minggu ada Car Free Day ya? Iya, Malah betul. susah banget kalau masuk ya? Iya, kadang-kadang kita ngerti apa yang Tuhan buat itu di akhirnya. Iya. Nah, orang bilang mengembalakan gereja di Jakarta ini gampang-gampang susah. Karena kan di gereja di Jakarta kan pilihannya banyak. Gereja-gereja yang besar, gereja-gereja yang sudah punya nama, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa gitu ya. Nah, menurut pengalaman Juan sendiri selama 4 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir ini sudah menjadi hamba Tuhan dan mengembalakan, benar nggak kata-kata itu? Gampang-gampang susah tadi? Benar, tapi yang membuat saya bisa menikmati gampang-gampang susah, karena yang suruh kan Tuhan. Ini gerejanya oke. Tuhan Yesus, bukan gerejanya kita. Jadi apa yang Tuhan suruh saya lakukan, saya bangun gereja ini, maaf mungkin Tuhan yang membangun gereja, tapi saya itu sebagai pengurus, saya lakukan sesuai dengan pola yang Tuhan kasih. Nah, gerejanya sendiri sangat cakep banget gitu. Bisa cerita sedikit tentang interior ataupun rencana awal sehingga bisa jadi very excellent gitu. Oh, visi yang Tuhan kasih bagi jemaat kita sebetulnya sederhana, membangun jemaat yang kuat. Artinya apa? Bukan hanya kerohanian yang kuat, tapi di area bisnis, pekerjaan, karakter, keluarga, kehidupan pribadi juga kuat. Ya. Nah, waktu Tuhan itu memberi petunjuk membangun sebuah fasilitas beribadah, sebuah gereja, kita berdoa, apa ya Tuhan? Tuhan kasih 3 hal. Yang pertama menjadi art center, itu sebuah pusat seni atau budaya, karena sebetulnya Tuhan kita Tuhan yang kreatif, kan namanya kreator. Yes. Jadi harusnya karena dosa manusia itu hilang kemuliaan Allah, fall short the glory of God. Tapi waktu mereka ketemu Tuhan itu dipulihkan. Artinya di tempat ini seni-seni yang hilang itu harus dipulihkan kembali dan kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Wow. Jadi orang boleh berekspresi apa aja. Yang kedua adalah equipping center. Ya. Karena tugas kita adalah melengkapi jemaat. Ada banyak orang yang nggak ngerti, misalnya dalam kehidupan keluarga, berkeluarga itu untuk apa, jadi suami gimana. Banyak orang masuk dalam pernikahan, hancur, kacau karena nggak dipersiapkan. Lalu setelah punya anak, bagaimana mendidik anak. Lalu misalnya di area bisnis, mereka nggak ngerti bisnis yang benar gimana. Cuma lihat temannya begitu, orang tua lakukan begitu. Sedangkan kalau mereka bisnis yang benar, mereka kan bisa menikmati janji Tuhan itu digenapi. Hidup dalam berkat Tuhan. Wow. Jadi kita equip setiap aspek kehidupan yang perlu. Karena semua sumber dari firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah Next Generation Center. Oke. Saya melihat bahwa seringkali, nggak semuanya, misalnya kebaktian anak, itu dapat prioritinya kelas 2. Lalu youth-nya, Betul, ya. karena memang biayanya banyak dan juga tidak persembahannya sedikit. Tapi kali ini saya balik, anak-anak yang tadinya susah ke gereja, bagaimana sekarang mereka ke gereja itu pengen. Gereja harus jadi sesuatu yang inspiring. Nah, oleh karena itu, salah satu contohnya kita bangun fasilitas anak sama besar dengan fasilitas umum. Maksudnya auditoriumnya, Ya, ibadah? auditoriumnya oke. sebesar itu, bahkan sekarang udah nggak muat. Kita harus beli lagi ruko di sebelah untuk kita antisipasi menampung ini. Ada berapa lantai di gerejanya? Kita ada 5 lantai, ballroom utama lantai 5, ballroom anak lantai 3 terdiri dari kelas-kelas. Tapi karena sudah nggak muat, kita pakai lagi ballroom 1. Karena sudah penuh juga, kita beli ruko juga. Ballroom 1 itu di lantai? 1. Lantai 1? Iya. Wow. Yang di lantai 5 sendiri untuk ruang ibadah umum, ibadah raya, bisa muat berapa orang? 1.500.
Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Saya pakai setiap kesempatan, nggak mau sia-sia. Saya tanya tinggal di mana, kerjanya apa, kalau hari Minggu kemana, ayo sekali-kali datang ke gereja. Nah mereka Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Anda menyaksikan tuayan besar dalam Good News program. Langsung kembali kepada Pastor Joan. Oke, saya jadi pengen tahu nih, tadi bicara tentang masa transisi ya. Jadi dari kepemimpinan dari Papa, senior pastor, diberikan kepada Joan, anaknya ya, untuk meneruskan. Nah, pada saat masa transisi itu apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi? Oh ya pasti ada, karena kan pasti jemaat itu sebagian besar kan dilayani oleh Papa. Ya. Nah, cara saya menjembatani adalah saya kepada pekerja-pekerja, saya datang satu-satu, bangun hubungan, perkenalkan diri. Walaupun mereka udah kenal, tapi secara pribadi saya bilang bahwa saya dipercaya menggembalakan. Om, Tante, boleh sama-sama dukung, kita kerjasama bangun kerajaan Allah. Jadi satu hal, semua bisa dijembatani dengan hubungan yang baik. Dan mereka semua bisa nerima dengan baik. Mereka menerima dengan baik. Wow. Dulu waktu take over, berapa jumlah jemaat dan sekarang jumlahnya berapa? Dulu kurang lebih 300 ya. Sekarang ada 3.000. Puji Oke. Tuhan. Ya ini saya rasa pemirsa sekalian sebagai gereja Tuhan, tubuh Kristus nih, kenapa kita tampilkan ini supaya kita semua bisa sama-sama belajar, terinspirasi daripada sebuah gereja yang saya rasa ini very excellent gitu dan mau membuka diri untuk membagi tips-tips yang menarik ya untuk gereja-gereja yang lain. Oke, silakan. Nah, kalau pribadinya sendiri antara Papa dengan Joan, apakah sempat terjadi gesekan-gesekan? Gesekan mungkin enggak, cuma perbedaan cara aja. Kalau saya prinsipnya yang penting esensinya firman, tapi packaging itu kan sesuatu yang berbeda, lalu style juga berbeda. Saya selalu mengkomunikasikan aja. Jadi waktu Papa turunkan seperti ini, saya ada ide baru, walaupun dia sudah melepaskan ke saya tanya Tetap sebagai bentuk hormat. Lalu dia memberikan nasihat-nasihat, tapi dia memberikan keputusan penuh kepada saya untuk menjalankan. Wow, jadi kelihatannya semuanya lancar-lancar saja nih ya. Dan kuncinya adalah harus komunikasi yang baik nih ya antara Joan dengan Papa, sehingga apapun juga perbedaan bisa dijembatani gitu ya. Iya, kalau yang simple saya telepon. Kalau yang lebih berat lagi ketemu. Kalau yang berat sekali saya ajak makan. Suasananya santai. Ya. Jadi Papa sendiri sekarang usianya berapa? Papa sama 73 tahun. Dan mereka masih aktif, Papa Mama melayani masih aktif Tuhan, melayani, terbang kemana-mana. Wow. Malah saya di Jakarta, Papa yang Indonesia. Dia lebih banyak terbang-terbang. Jadi dia take care gereja-gereja yang ada cabang-cabangnya ya. Kalau yang di Jakarta Joan. Nah, ini kita hari ini bicara tentang tuayan besar. Ya. Nah, tuayan besar ini sebenarnya apa cuma tugas pendeta atau semua orang harus terlibat di dalamnya? Kalau semua orang terlibat di dalamnya, bagaimana caranya melibatkan diri? Ya, saya kira itu tugas semua orang percaya kan, itu adalah amanat agung. Kalau ditanya bagaimana caranya melibatkan, simple menurut saya mereka harus diajarkan. Karena kalau mereka nggak tahu, mereka nggak bisa melakukan. Nah, kalau itu diajarkan kan hari Minggu, lewat kebaktian, atau lewat kelas pemuritan. Tapi yang paling penting adalah mengajarkan lewat gaya hidup. Misalnya bagaimana? Bisa dijabarkan? Misalnya contoh, mereka melihat saya kalau lagi pergi makan, ada teman mereka, saya ajak ngomong.
Tiba-tiba teman mereka percaya Tuhan Yesus. Loh, mereka lihat kok selama ini nggak terjadi apa-apa ketemu sama saya pakai setiap kesempatan nggak mau sia-sia. Saya tanya tinggal di mana, kerjanya apa, kalau hari Minggu kemana, ayo sekali-kali datang ke gereja. Nah mereka melihat, oh ternyata setiap kita bisa berbuah. Jadi saya kalau pergi sama teman-teman bilang gini, kita kalau pergi makan boleh, tapi ajak teman yang belum kenal Tuhan. Kita nonton boleh, ajak teman yang belum kenal Tuhan. Wow, Jadi itu menciptakan sebuah semangat. Wow, jadi nice. nggak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia gitu ya. Take every opportunity. Nah, membangun tadi dari 300 ke 3000 ini ada trik-trik khusus nggak dari Juan Mogi untuk menjangkau orang-orang yang gampang-gampang susah tadi ini? Kalau menurut saya tuayan itu yang punya Tuhan, kata Itu Firman. satu, amin. ya oke. Ya. Jadi yang pertama yang penting adalah kemampuan melihat. Karena Tuhan bilang gini, lihatlah ladang sudah menguning. Kita setiap hari pergi ke kantor, ke sekolah, kemanapun, tapi kita nggak pernah lihat. Kita pergi sama, pulang sama. Saya mengajarkan kemanapun kita pergi, seperti saya beri contoh waktu saya kuliah. Saya bilang kalau kita ke kampus mesti lihat, ada banyak orang susah, ada banyak orang belum kenal Tuhan, hidupnya kacau. Jadi saya sendiri merintis persekutuan di kampus. Waktu saya tinggalkan kurang lebih ada 100 orang yang kenal Tuhan Yesus dalam persekutuan. Hampir semua dosen-dosen menerima Tuhan Yesus. Dan persekutuan doa itu masih ada sampai sekarang. Nah itu saya bagikan ke mereka. Mereka semangat jadinya. Jadi yang kuliah, sekolah, iya ya saya sekolah tuh mesti lihat. Lalu mereka ke kantor, kita sebagai pemimpin, kita sebagai anak buah. Dan itu tertular, ada anak buah yang menangin bosnya, sekretaris. Lalu pemimpin-pemimpin mulai buka persekutuan doa. Jadi kemampuan melihat. Yang kedua adalah kemampuan si penuai itu. Karena Tuhan bilang kita itu jadi saksi. Bukan hanya ngomong tentang Yesus, banyak orang ngomong Yesus tapi hidupnya nggak menjadi contoh. Jadi saya mengajarkan bagaimana punya keluarga yang baik. Misalnya setiap Februari, saya fokus setiap minggu ngajarin tentang relationship, tentang hubungan. Karena tanpa ngomong aja, misalnya banyak suami udah nggak gandeng tangan istrinya, dan lain-lain. Mereka, kok lu bisa ya keluarga kayak gini, mereka tertarik. Lalu di area bisnis juga, bagaimana kalau bisnisnya nggak benar, misalnya Spanyol, separuh nyolong, dan lain-lain. Terus orang tertarik ikut Tuhan. Kita sama-sama hidupnya begini, ngapain kamu ajak-ajak saya ke Tuhan? Jadi harus ada perbedaan ya? Iya, kemampuan penuai. Saya dengan fokus upgrade kehidupan mereka, sehingga inspiring. Dan yang ketiga adalah kemampuan lumbung. Kita kalau udah punya tuayan, mau dibawa kemana? Jadi fokus saya dalam membangun sebuah gereja, waktu mereka datang, mereka ngalami Tuhan. Kebutuhan mereka dijawab. Tapi bukan menjadi gereja yang melatih orang konsumtif, kita juga melatih mereka. Jadi kalau mereka ke gereja, saya harus datang nih, karena di sana saya dapat sesuatu. Sayang rasanya kalau nggak datang. Sayang rasanya kalau nggak datang. Kita akan nyambung lagi. Pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa. Nah saya berharap sekali lagi daripada Anda, para gembala sidang ataupun gereja-gereja yang ada di kota-kota lain, dapat belajar hari ini untuk dapat memuliakan bersama-sama nama Kristus. Stay tune di Good News Program. By the sacrifice of Christ, I am free, I am free. By the message of the cross, I am free, I am free. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food.
deepest part of me. You will heal, you will heal. In the secrets of my life, you will heal, you will heal. I believe, I believe. In the suffering of this hour, you are here, you are here. In the darkness of the storm, you are here, you are here. I believe, I believe. By the sacrifice of Christ, I am free, I am free. By the message of the cross, I am free, I am free. In every word you said, when you're in my stead, I believe. In the deepest part of me, I am healed, I am healed. In the secret place of love, I am healed, I am healed. Not my circumstance, but your innocence. I believe. In the deepest part of me, you will heal, you will heal. In the secrets of my life, you will heal, you will heal. I believe, I believe. In the suffering of this hour, you are here, you are here. In the darkness of the storm, you are here, you are here. I believe, I believe. By the sacrifice of Christ, I am free, I am free. By the message of the cross, I am free, I am free. In every word you said, when you're in my stead, I believe. In the deepest part of me, I am healed, I am healed. In the secret place of love, I am healed, I am healed. Not my circumstance, but your innocence. I believe. I surrender all to you. I surrender all to you. I surrender all to you, Jesus. I surrender all to you. I surrender all to you. Oh, I surrender all to you.
Anda baru saja menyaksikan sebuah video klip dari album kami yang berjudul Your Grace dan lagunya adalah berjudul I Believe. Tentang album ini, Deb, bisa ceritakan sedikit kepada pemirsa sekalian tentang pembuatan latar belakang daripada album ini dan juga lagunya. Ya, album ini dibuat untuk membangun awareness tentang program Adikku Sayang, program beasiswa yang kami punya. Ya. Dan dalam pembuatan video klip kali ini yang berjudul I Believe, sebenarnya ini menceritakan tentang kesaksian bagaimana putri kami Angeline yang menyanyikan lagu ini dulu pernah sakit parah ya dan hampir mati, tetapi oleh karena Tuhan sembuhkan dan hari ini dia bisa berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Jadi itu luar biasa, Daniel ya, ada personal touch-nya ya untuk lagu yang satu ini. Nah, kalau dari Adikku Sayang sendiri, kalau ada orang-orang mau tanya ke websitenya kemana nih? Ya, kalau ingin tahu bisa cek di website kami www.adikkusayang.org atau ke www.anugerah.net. Ya. Nah, kalau bicara tentang buku Juan nih ya, ini buku yang berjudul Enjoy Your Life. Ini buku yang kedua ya. Buku yang kedua. Oke, boleh cerita sedikit apa aja isinya di dalam buku itu yang Anda tulis? Saya melihat bahwa lewat kehidupan pelayanan banyak orang-orang yang nggak bisa menikmati hidup. Yang miskin nggak bisa nikmati, yang kaya nggak bisa nikmati. Yang cantik nggak bisa nikmati, masih difermak, masih diapain. Tapi apalagi yang menurut dunia kurang cantik. Ternyata saya temukan jawabannya, Yesus datang supaya kita bisa menikmati kehidupan dalam keadaan apapun. Karena waktu mula-mula Taman Eden mereka menikmati persekutuan dengan Tuhan, mereka menikmati apa yang Tuhan suruh, menikmati istri. Saya ketemu satu kata, kenapa orang nggak bisa menikmati, karena mereka nggak tahu tujuan. Motivasi kan adalah kenapa kita lakukan hal ini. Dari situ saya mulai melihat kenapa orang nggak menikmati pernikahan. Mereka nggak tahu tujuan pernikahan apa. Saya beberapa tahun melayani jadi gembala pranikah, tanya, kenapa kamu menikah? Ya udah umur om. Kenapa kamu menikah? Ya kan ada yang bantu-bantu di rumah, bantu masak, bantu nyuci. Itu jauh banget. Iya, dari tujuan pernikahan Tuhan. Hal simpel, kenapa orang malas baca firman? Mereka nggak tahu. Jadi ternyata semua tentang tujuan. Jadi dalam buku Enjoy Your Life itu, saya memberitahu bahwa kalau kita tahu tujuan dari segala sesuatu, kita akan bisa menikmatinya. Amin. Good. Sudah cukup lama buku ini diterbitkan? Sudah. Dan sudah memberkati banyak sekali orang ya? Ya, sudah beberapa kali cetak. Good, Wow, praise the Lord. Tuhan. Ya, kita ada hadiah quiz, Ya. silakan. Nah, pemirsa, ini saatnya quiz yang selalu dinantikan pemirsa di rumah ya. Pertanyaannya mudah sekali, yaitu buku keberapakah Enjoy Your Life yang ditulis oleh Juan Mogi. Anda bisa ikuti quiz ini dengan mengirimkan jawabannya melalui SMS atau melalui email ke goodnews@anugerah.net dengan format seperti ini, quiz, nama, alamat, dan jawabannya. Bila Anda kirimkan lewat email dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Enjoy Your Life, dipersembahkan oleh Pastor Juan Mogi. Tetap stay tune bersama dengan kami, pemirsa. Kami akan kembali lagi membawa lebih banyak good news. Yang satu ini dia nggak pakai, yang 5 dan 2 dipakai, dijalankan dan berbuah. Dan Tuhan bilang kepada yang punya akan ditambahkan. Harusnya kalau yang satu, walaupun satu dia tambah. Dari Sabang sampai Merauke, tawa ceria anak-anak bangsa terdengar.
mereka memiliki cita-cita dan impian yang memancar. Nama saya Nalan Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi pak guru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Polisi, main bola. Tetapi tidak banyak yang menjadi kenyataan. Mungkinkah kami terhindar? Peran serta Anda menentukan masa depan mereka. 1000 anak bisa! Anda masih menyaksikan Tuayan Besar dalam Good News Program. Langsung kembali kepada Pastor Juan Mogi. Oke, tadi kan udah diceritakan apa yang diperlukan untuk bisa menuai jiwa-jiwa. Bagaimana setelah menuai, bagaimana kita bisa tetap mengopeni gitu istilahnya ya, mengayomi mereka supaya terus bertumbuh. Iya, dari 3 hal yang tadi kita belajar, kemampuan melihat, kemampuan menuai, dan juga kemampuan dari lumbung. Saya mengambil sebuah kalimat kemampuan pasca tuayan. Jadi setelah orang-orang itu datang, mau diapain? Amanat agung Tuhan Yesus bilang gini, pergi dan jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka, lalu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Semua yang ada di firman. Bicara tentang mengajar adalah orang berpikir cuma di kelas, ada berbagai gaya untuk belajar. Tapi menurut saya pemuritan itu 3 hal. Head, pengetahuan, lalu heart, hati, karena kalau punya pengetahuan, karakternya nggak bagus juga bermasalah. Tapi hands, untuk terjun lapangan. Misalnya contoh orang belajar berenang, kalau di kelas kita bilang, ayo buka tangan, buka kaki, angkat kepala, semua bisa. Tapi kalau kita lepas di kolam renang, tenggelam semuanya. Harus dipegangin satu-satu. Itu saya ingat waktu saya belajar berenang. Sampai sekarang bisa berenang. Demikian juga jemaat, mereka itu adalah orang-orang yang semuanya baru dipulihkan Tuhan, punya potensi, punya kemampuan, punya kekayaan yang luar biasa yang Tuhan kasih dalam hidup mereka. Tinggal bagaimana kita menemukan itu, lalu memaksimalkannya. Nah, apakah itu berarti setiap jemaat harus diajak nih misalnya ke KKR atau apa, terus di mana mereka bisa terlibat langsung untuk mengimplementasikan apa yang sudah mereka pelajari di kelas? Apakah seperti itu? Memang kita lebih kepada pemuritannya itu langsung. Jadi ada yang kelas, jadi mereka belajar, tapi nanti di lapangan mereka mempraktekannya itu. Misalnya contoh, ini kita lagi ada ulang tahun nih, misalnya Bapak boleh datang nggak? Di situ saya bersaksi, mereka lihat caranya bagaimana. Akhirnya temannya mau datang ke gereja. Lalu ini ada yang sakit nih, kita ajarin dulu. Jadi caranya gini, kita melakukan, mereka melihat, lalu kita melakukan bersama-sama, lalu mereka melakukan, kita temenin, lalu nanti mereka udah bisa lakukan sendiri. Jadi mulai dilepas. Jadi nanti mereka bisa kunjungan sendiri ke orang-orang sakit. Iya, gitu ya. di situ mereka lihat cara kita doain, cerita tentang Yesus gimana. Akhirnya mereka bisa. Nah, ada orang yang mungkin pernah berkata, setiap gereja punya kapasitas yang sudah Tuhan tentukan. Ada gereja kecil, gereja medium, dan gereja besar. Nah, apakah menurut Juan ini berlaku sebenarnya bagi gereja Tuhan tubuh Kristus ini? Kalau saya selalu berpikir dia bapak, kita anak. Dan setiap kita sudah dikasih benih. Dari sebuah benih, misalnya kata itu biji apel, kalau kita tanam, itu bisa jadi pohon apel. Pohon apel itu bisa jadi menghasilkan banyak buah apel. Kalau buah apelnya dimakan semua, ya habis. Dia tetap satu pohon. Jadi itu harus ditanam lagi. Itu bicara mengenai kemampuan mengembangkan. Saya kurang setuju karena ada 3 orang yang dikasih talenta berbeda. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Dan yang 1 ini dia nggak pakai, yang 5 dan 2 dipakai, dijalankan dan berbuah. Dan Tuhan bilang kepada yang punya akan ditambahkan. Harusnya kalau yang 1, walaupun 1 dia kembangkan, menurut saya
dia bisa menghasilkan lebih banyak dari yang Minimal 5. menjadi 2 ataupun 2, menjadi 5. dia kembangin lagi bisa 4. Ya, Karena ya. yang saya Jadi tahu Tuhan kita bermultiplikasi. adalah Tuhan multiplikasi, God Oke. of multiplication. Betul, betul. Walaupun nanti hasil akhirnya Tuhan yang menentukan gitu ya. Iya. Nah, bagaimana dengan ada beberapa gereja nih, kita nggak berusaha membandingkan gereja, oh itu gereja kecil berarti mereka nggak melakukan firman Tuhan, kita nggak boleh berkata seperti itu. Iya. Tetapi mungkin ada gereja-gereja yang hari ini bertanya, Pak kami ingin bertumbuh gitu. Iya. Jemaat kami cuma 100 dan ini udah 10 tahun nggak bisa breakthrough, nggak bisa ada terobosan. Nah menurut Juan apa kira-kira yang harus dilakukan baik dari gembala sidang ataupun dari pekerja dan jemaat gitu? Kalau menurut saya kita harus belajar. Belajar maksudnya gimana? Seorang hamba Tuhan bilang begini, kalau kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Komputer terus bertumbuh. Kita lihat iPhone sekarang udah iPhone 6 Plus, Ya. iPhone 6. Ya. Dokter gigi bertumbuh. Ada yang dulu kalau ompong modelnya jembatan, sekarang model implan. Ya. Tapi gereja itu nggak pernah mau belajar untuk bertumbuh. Berarti maksudnya dari gembala sidangnya pun juga harus mau belajar bertumbuh gitu? Betul, belajar. How? Bagaimana? Misalnya contoh, kita lihat kenapa belajar itu 2 hal. Pertama dari orang yang gagal dan orang yang sukses. Yang gagal, kenapa mereka gagal? Karena kalau Tuhan bicara kesetiaan, dia mengharapkan buah. Yang 5 dia tanya, mana hasilnya? Nah, belajar dari yang berhasil, kenapa mereka bisa berhasil? Itu kan free. Saya rasa semua gereja kita bisa lihat kiri kanan, oh dia maju. Kita datang merendahkan hati. Tanya, kenapa sih bisa maju? Kita belajar. Jadi dari gereja Nah, itu itu harus yang mau kurang mungkin tanya. ya. Nah, Iya. iya, Oke, iya, nah iya. kalau menurut info yang kami dapatkan, ini katanya Juan dulu punya cita-cita sebenarnya jadi pengusaha. Iya, benar. Tapi akhirnya bisa jadi hamba Tuhan. Nah ini gimana ceritanya? Iya, jadi saya itu papa mama rindu saya jadi hamba Tuhan. Didoain, terus saya bilang, Mama jangan doa-doain, saya mau jadi pengusaha. Percuma gitu ya. Iya, dan saya ambil sekolah bisnis, S1 saya. Ya. Oke. Karena memang keluarga dari papa saya kebanyakan semuanya pengusaha, hampir semuanya pengusaha. Jadi saya dibentuk dengan keluarga seperti itu. Tapi waktu saya mau mengerjakan tesis, saya kan harus praktek kerja. Itu saya senang banget di kantor dari pagi sampai malam. Tiba-tiba ada suara di hati saya yang bilang seperti begini, kamu dari pagi sampai malam di marketplace, di bisnis, itu melayani Tuhan. Tapi di sekeliling kamu banyak orang-orang yang susah, yang lebih memerlukan. Kalau kamu pakai waktu ini untuk menolong orang, berapa banyak orang yang akan hidupnya dipulihkan. Hanya sebuah impresi di hati seperti itu, membuat saya akhirnya memutuskan untuk masuk fokus di dalam pelayanan. Wow. Itu mungkin kira-kira Tahun berapa tuh? Itu tahun 1993. Wow. Jadi kayaknya 93-94. hanya Tuhan yang bisa tuh ya, personal touch ya. Kalau Iya. papa mama yang bisa bilang, merubah dalam sekejap. kalau Dan papa Tuhan mama yang taruhkan bilang belum tentu belum mau tentu. ya. Ditolak lagi, jangan didoa-doain lagi. Tiba-tiba beban itu penuh, belas kasihan itu penuh. Wow. Enggak seperti yang Jadi sebelumnya. a change of heart ya. Iya. Oke, good, luar biasa sekali. Pemirsa sekalian, kita akan take a break dan kemudian kita akan masih belajar dari Pastor John Mogi hanya di Good News Program. Stay tune. Orang, muridin orang, bagi kehidupan, tahu di lapangan seperti Iya, apa. iya. Dari situlah saya tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi gembala sidang tidak boleh pasif. Aku suka banget sogut bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. So Good Bakso is very good. So Good Seafood. Sekarang zamannya So Good Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma So Good jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. Dari So Good Food. Di dalam tuayan besar, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa tidak ada masalah dengan tuanya tetapi pekerjanya sedikit. Nah, kita akan tanya lagi kepada Pastor John Mogi. Saya ingin tanya nih, John. Multiplikasi pekerja. Iya. Cari pekerja itu susah. Yang loyal,
yang pinter, Iya. kemudian yang ngerti apa yang kita omongkan. Iya. Nah, pernah ngadepi masalah-masalah seperti ini nggak? Pernah banget. Bisa Saya cerita sedikit? pernah dulu, anak ya saya, youth ya saya, PW ya saya, semuanya saya. Ya. Saya bilang, Tuhan ini gimana, gereja lain kok punya banyak pekerja bagus-bagus. Ayat itu bilang gini, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Jadi ya kita doa. Nah, waktu kita doa, Tuhan tuh kasih kita sebuah kemampuan untuk melihat. Jadi habis doa ya saya ngajarin. Kan firman itu waktu dibagikan iman itu timbul, kerinduan itu timbul. Belum ada respon, saya mesti lihat. Jadi langkah yang ketiga, pertama doa, yang kedua saya harus ngajar. Yang ketiga, saya mulai pendekatan secara pribadi. Karena waktu di dekat itulah kita bisa melihat orang ini punya potensi. Lalu saya mulai ajak, saya mulai approach, mulai dekatin. Ada yang mau, ada yang enggak. Nah setelah mereka mau, kita melatih. Kita melatih Jadi mereka. istilahnya gembala sidang tidak bisa menutup dirinya secara eksklusif dong. Iya. Nah, tetapi bagaimana nih dengan orang-orang yang sudah terbiasa bahwa ada gap nih. Kalau misalnya dulu mitos nih ya, Iya. mengatakan bahwa hamba Tuhan tuh orang yang diurapi gitu, jangan deket-deket gitu, jangan mengganggu hidup mereka gitu, ada gap. Nah ini mitos-mitos ini apakah masih tetap berlaku sehingga pekerja dan jemaat nggak bisa relate satu dengan yang lain atau gimana nih? Wah kalau sekarang kayaknya nggak berlaku ya. Udah nggak berlaku? Yang menjalankan masih banyak. Tapi saya sendiri, kan ada yang bilang pemimpin adalah seorang yang sendiri di tempat yang tinggi. Saya nggak mau, itu tergantung dari Kesepian kita. banget itu. saya kalau lihat Instagram kamu nih, kamu bisa pergi ke Amerika, ke Eropa dan selalu ada orang-orang yang ikut dalam tim kamu. Bisa cerita dikit nggak? Ini menarik banget menurut Ya saya. kita selalu diprotes, kamu tuh mesti jaga, ada lingkaran, ada batas. Bagi saya Yesus ketemu dengan semua orang. Ya. Tentu ada lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Yesus punya satu yang paling dekat Yohanes, Ya. dia ada 3, Petrus, Yakobus, Yohanes, Yes. ada 12 murid, 70 Ya. murid, 120, 500 murid. Ya. Nah tapi untuk urusan turun ke bawah, kita ada itu kan untuk menggembalakan mereka. Jadi saya jarang di kantor. Sehari-hari kerjaan saya ketemu orang, muridin orang, bagi kehidupan, tahu di lapangan seperti Iya, apa. iya. Dari situlah saya tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi gembala sidang tidak boleh pasif istilahnya ya. Nggak boleh Menunggu, pasif. Iya. maaf nih, beberapa gembala sidang katanya jemaat kalau protes gembala sidangnya nunggu perpuluhan katanya. Bagaimana nih? Wah kalau itu kan itu memang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Tapi kalau fokus saya adalah melakukan apa yang Tuhan saya mau. Ya. Saya mau menyelamatkan banyak orang, memuridkan sehingga mereka menjadi dewasa. Di bumi ini mereka bisa berfungsi, mengalami berkat Tuhan dan waktu Tuhan datang mereka siap. Jadi fokusnya bukan nungguin perpuluhan gitu ya. Iya. Nah, Iya. Juan kalau kita bicara tentang tuayan besar, Iya. apakah Juan punya suka duka atau pengalaman-pengalaman khusus yang bisa dibagikan untuk pemirsa di rumah? Iya, dukanya ada, sukanya ada. Dukanya adalah kalau kita ditolak. Tapi saya percaya itu belum waktunya Tuhan. Nanti ada waktunya Tuhan. Dukanya adalah melihat orang-orang yang sudah bertobat lalu mundur dari Tuhan, jatuh dalam dosa. Mereka waktu kita tegur, kita mau cover mereka, tapi mungkin karena mereka dalam pengaruh dosa. Tapi sukanya adalah saat melihat kehidupan yang rusak diperbarui oleh Tuhan. Yang sakit sembuh, bagaimana mereka bertumbuh. Mereka bilang Tuhan itu benar ya ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu baik. Itu yang nggak terbayarkan. Yang paling berkesan selama 15 tahun ini nggak bisa kelupaan gitu loh, atau nggak pernah akan lupa, itu apa? Yang nggak pernah lupa adalah saya pernah doain orang terima Tuhan Yesus karena ngobrol di sebuah coffee shop. Saya tantang mereka terima Tuhan Yesus, dia malu di sana. Saya bilang ayo ke mobil. Waktu di mobil kan saya pegang kepalanya, tumpangin tangan. Ya. Kita digedor sama satpam. Pak lagi ngapain di dalam mobil? Saya bilang saya lagi berdoa terima Tuhan Yesus. Saya pernah doain juga seorang ibu di Taman Anggrek Food Court terima Tuhan Yesus. Ya. Sekarang dia menjadi salah satu pemimpin kelompok sel di tempat kita, menjadi pekerja. Di McDonald pernah, dia bilang Pak kalau nggak tutup mata nggak apa-apa ya. Saya bilang nggak pernah diajarin doa harus tutup mata. Jadi buka mata, oh dia baru tahu saya doain di McDonald. Mungkin itu yang saya teringat, pengalaman-pengalaman yang berkesan. Amazing. Luar biasa. Amazing, thank you for your time ya. Ya, kita akan Sama-sama. lanjut nanti ya. ya. Oke, nah pemirsa ada sebuah doa yang sudah terjawab dari seorang ibu di Aceh ya, yang meminta bantuan doa kepada tim konseling dan doa kami. Setelah didoakan dia mengirimkan kembali SMS dan berkata, Shalom Bapak Ibu pelayan Good News Program.
Keluarga kami hendak bersaksi karena atas doanya anak kami lulus menjadi PNS di Kabupaten Aceh Singkil. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan pemirsa. Apakah masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Untuk manusia siapapun mereka, warna kulit, latar belakang, kepercayaan apapun juga, untuk kita bisa masuk ke surga. Karena untuk masuk ke surga, orang harus diampuni dosanya oleh pemilik surga. Dari Sabang sampai Merauke, tawa ceria anak-anak bangsa terdengar. Mereka memiliki cita-cita dan impian yang memancar. Nama saya Nalan Setiawan, cita-cita saya menjadi menteri. Cita-cita saya ingin menjadi polisi, menjadi pak guru, pilot. Nama saya Yohana, umur saya 12 tahun, cita-cita saya menjadi pramugari. Polisi, main bola. Tetapi tidak banyak yang menjadi kenyataan. Mungkinkah kami terhindar? Peran serta Anda menentukan masa depan mereka. 1000 anak bisa! Tuayan besar dalam Good News Program. Kembali kepada Juan, bisakah memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa di rumah? Mungkin ada di antara mereka yang menonton, hamba-hamba Tuhan yang mengalami pergumulan yang berat. Mungkin mereka sudah mau nyerah, nggak usah pelayanan lagi. Silakan. Ya. Pesan saya adalah tetap antusias. Antusias artinya Yesus ada di dalam kita. Bukan karena kekuatan, bukan karena gagahnya kita, tapi oleh karena Tuhan. Saya mengalami saat-saat yang seperti itu, rasanya udah mau menyerah. Karena apa yang dijanjikan tidak terjadi, kok nggak ada buah. Tapi kalau kita tetap setia perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Jangan menyerah, karena ada waktunya Tuhan di mana Dia akan menyatakan janjinya. Amin. Ya, luar biasa sekali. Juan. Terima kasih atas waktunya. Makasih. Ya. Kita percaya semua daripada pemirsa Good News Program yang menyaksikan sudah diberkati. Amin. Thank you. Ya, send our regards to your wife Thank you. and your family. Oke, pemirsa sekalian, kita lihat daripada firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama daripada kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 35. Firman Tuhan mengatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai gereja nih, atau sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tubuh Kristus, banyak kali Tuhan Yesus berbicara tentang tuaian.
tuaian ini tentunya berbicara untuk orang-orang yang siap untuk menerima dia. Ya, kalau Tuhan Yesus memberikan satu konteks tuaian berarti ini seperti sawah atau farming land, di mana ada orang yang harus petani yang menaburkan benih, dan dari benih ini kemudian akan bertumbuh, kemudian daripada waktu bertumbuh akan siap dituai dan dikumpulkan. Ya, konteksnya nih kalau kita lihat, kita tahu bahwa Tuhan Yesus dia berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Ini adalah benih yang terbaik daripada surga diberikan kepada bumi, karena Tuhan Yesus satu-satunya jalan untuk manusia siapapun mereka, warna kulit, latar belakang, kepercayaan apapun juga, untuk kita bisa masuk ke surga. Karena untuk masuk ke surga orang harus diampuni dosanya oleh pemilik surga. Manusia tanpa Tuhan Yesus atau tanpa Kristus mereka berkata, aku mau bertobat, tetapi kalau si empunya surga tidak ngampuni maka nggak bisa. Saudara sekalian, ini yang kita harus mengerti dulu. Tetapi kalau si empunya surga mengatakan dan memberikan suatu undangan terbuka, maka orang itu akan dapat diampuni dan hidupnya dipulihkan untuk masuk ke surga. Ini yang terjadi. Nah, kemudian kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan suatu commissioning atau perintah amanat agung, the Great Commission, bahwa untuk kita pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, ya, untuk memberitakan kebaikan dia bahwa kerajaan surga sekarang sudah datang, ya, pemirsa sekalian. Nah, maka ini suatu perintah kepada kita, para pekerjanya, para petani-petaninya Tuhan Yesus, untuk menaburkan benih itu, membawa Injil kerajaan surga untuk kepada banyak orang. Pastor John Mogindo menjelaskan bahwa tidak memandang tempat, tidak memandang restoran, orang-orang kaya, orang-orang miskin, terpelajar ataupun tidak terpelajar. Ini kesempatan untuk siapapun juga bisa menerima benih itu ditanam dalam kehidupan mereka. Nah, tanah kehidupan mereka ini ibaratnya kita bisa katakan bahwa ini adalah ladang, tanahnya, ya. Dan firman itu adalah benih. Benih ini firman Tuhan dalam kitab Yesaya, apabila ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Maka diperlukan beberapa elemen daripada orang-orang yang mau nabur. Sekarang pertanyaan saya, maukah Anda menjadi bagian daripada amanat agung atau tuaian besar ini menjadi penaburnya, menjadi pelaku firman-Nya ini, pemirsa sekalian. Saya tahu mungkin Anda sudah menjadi bagian daripada sebuah gereja, atau mungkin Anda adalah seorang gembala sidang atau seorang penginjil, luar biasa sekali. Namun Anda yang belum peduli tentang hal ini semua, ya, lakukan ini bukan karena keharusan. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa Anda untuk menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi pada waktu Anda menghidupi firman Tuhan, Anda akan menjadi seperti sebuah buku yang terbuka. Orang Kristen seperti menjadi sebuah buku yang terbuka. Orang yang berjalan seharusnya bisa melihat dalam kehidupan kita. Dan kemudian orang-orang itu akan melihat, oh ternyata dari kehidupan si Ahmad, si Bambang, si Joni, si Daniel, si Juan, si Debbie, ini ada perubahan kehidupan. Ya, ada dari Jeffrey ada kehidupan perubahan. Nah, harusnya orang-orang itu akan melihat dan kemudian bertanya kepada si Jeffrey ini, Jeff, bagaimana mungkin hidup kamu berubah? Padahal Jeffrey nggak bawa Alkitab nih, ya. Jeffrey nggak bawa Alkitab, sedangkan teman-temannya itu biasa melihat Jeffrey ini orang nggak baik. Tetapi kemudian hidup Jeffrey berubah. Nah, pada waktu hidup Jeffrey berubah inilah yang hidupnya menjadi benih untuk ditabur dalam kehidupan orang lain, pemirsa sekalian. Nah, kemudian dari sana orang itu akan bertanya, Jeff, gue mau ikut lu dong, Jeff. Caranya gimana nih? Lu baik banget, jadi suami baik, jadi orang baik, lu nggak nipu sini, nggak nipu sana, kata Pak John, Spanyol, separuh apa tadi katanya? Nyolong. Separuh nyolong, ya, nggak nyolong gitu pemirsa sekalian, nggak nyolong lagi gitu. Jadi ini yang terjadi, ada perubahan kehidupan, perubahan cara berpikir, perubahan hati, perubahan tingkah laku. Dan saya percaya Anda tidak akan pernah terpaksa untuk menjadi pekerja daripada ladang Tuhan. Banyak orang berpikir, firman Tuhan mengatakan 4 bulan lagi, oh nanti aja, Belanda masih jauh, ya. Di peribahasa bahasa Indonesia ada suatu peribahasa yang mengatakan, oh Belanda masih jauh. Memang Belanda masih jauh, kalau naik pesawat terbang harus kira-kira 12 jam at least. Tetapi pemirsa sekalian, kerajaan Tuhan sudah datang. Dan Tuhan mau memakai Anda menjadi ladang, menjadi rekan sekerja Tuhan. Ada suatu undangan terbuka saya mau berikan kepada Anda. Maukah Anda menjadi pekerja Tuhan? Yang pertama. Dan yang kedua, maukah Anda, orang-orang yang masih hidup di dalam segala macam cara dunia, Anda hidup penuh dengan dosa, dan Anda tahu Anda hidup dalam dosa, terikat oleh segala macam seks bebas, pornografi, ya, narkoba, rokok, hal-hal yang tidak baik, perjudian, semua hal yang mendukakan hatinya Tuhan.
dan Anda mau bertobat tetapi Anda tidak punya cara, Anda undangan terbuka untuk Anda menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda dua daripada orang ini, mari kita berdoa bersama-sama sekarang juga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa buat pemirsa Good News Program. Yang pertama, orang yang mau melayani Tuhan, menjadi pekerja bagi ladang Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima panggilan Tuhan. Aku berbicara, I speak blessing. Aku menawarkan suatu panggilan terbuka daripada Bapamu untuk engkau menjadi pekerja pada akhir zaman. Yang kedua, apabila Anda pemirsa Good News Program, Anda tahu Anda hidup dalam dosa. Dan sekarang juga, Anda tahu Roh Kudus sedang berbicara dalam hatimu untuk menyerahkan hidupmu sebagai anaknya. Anda dulu hidup sebagai orang-orang yang tidak tahu cara untuk masuk surga. Sekarang ada tawaran terbuka, surga terbuka di atas Anda. Dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya untuk mengangkat Anda keluar daripada lumpur dosa. Kalau Anda berkata, iya Tuhan, ampuni aku. Katakan sekarang, Tuhan Yesus, ampuni aku. Aku mau bertobat. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama. Aku tidak tahu jalan yang benar. Tetapi hari ini, aku mendengar kabar baik. Aku menerima Engkau Yesus dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan itu pemirsa sekalian, katakan. Terima pemirsa, kerajaan Tuhan sudah datang di dalam hatimu. Masuk dalam pikiranmu, perlahan walaupun susah dimengerti. Masuk dalam tubuhmu. Terima keselamatan di dalam nama Yesus. Terima. Kalau hari ini Anda bertobat, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerima Engkau. Katakan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Engkau sebagai Tuhanku, Engkau sebagai Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bersama dengan saya katakan, amin, haleluya. Kalau Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang pertama kali, atau Anda bertobat, hubungi kami. Ada nomor-nomor telepon yang dapat Anda hubungi dan Anda dapat SMS kepada kami juga. Haleluya. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita 60 menit terakhir ini. Kami percaya Good News Program hari ini sudah memberkati pemirsa sekalian. Tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian hanya untuk menemui Anda kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.